di dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran dalam kesimpulannya nanti. Satu hal yang menarik dari pertanyaan beliau tadi, beliau sangat rajin membaca, mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kata beliau Nabi Muhammad itu benar-benar sebagai teladan yang dalam bahasa Al-Quran itu surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Beliau adalah teladan dalam segala aspek kehidupan. Baik menjadi sebagai pribadi, dia teladan. Sebagai ayah daripada anak-anak teladan. Sebagai suami daripada istri teladan. Sebagai pemimpin daripada umatnya teladan. Sebagai tetangga bagi tetangganya teladan. Semua dia adalah teladan dalam kehidupan. Dan beliau mengatakan satu hal yang dikagumi dari Rasulullah ini tentang kesabarannya, yang dikorelasikan dengan ya debat-debat di apologet kita ini kok jauh daripada teladan itu. Rasul sudah mengatakan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang sopan, berkata yang santun. Kalau tidak bisa, auliyasmut, atau dia diam saja. Kata orang diam itu emas. Ingat, setiap lisan kita ini kalau sudah keluar, ini jangan dikira ini tidak ada pertanggungjawabannya. Setiap keluar dari lisan kita ini sudah dicatat oleh malaikat. Baik atau buruknya, dicatat semua itu. Maka pertanyaannya, adakah contoh dakwah yang seperti itu dari Rasul? Tidak ada. Tidak ada contoh yang seperti itu dari Rasulullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Kamu itu, kami ini hanya sebagai muballigh, hanya sebagai penyampai saja. Bukan tugasmu yang memberikan petunjuk kepada manusia. Itu tugasnya Allah, urusan Allah. Urusanmu berkata, urusanmu berdakwah, urusanmu menyampaikan, tidak dengan paksaan. Jangan ya saking ambisinya mau memasukkan orang kepada Islam, lalu dengan bahasa-bahasa segala macam, tidak boleh. Itu hati ini bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada orang Islam, anak muda, pengen sekali dia pacaran sama orang Kristen misalnya. Pengen banget dia memasukkan pacarnya ke dalam Islam. Akhirnya dia bikin strategi. Dia zinahi dulu seperempuan ini pacarnya. Dizinahi, kemudian hamil. Setelah hamil, seperempuan minta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Lalu kata pacarnya apa? Saya mau bertanggung jawab dengan syarat kamu masuk Islam. Nah, bagaimana ini pandangan Islam? Maka saya jawab, kalau ada anak muda pakai siasat, strategi seperti itu, maka si pemuda itu sudah melakukan dosa yang berlipat-lipat. Dosa pertama dia berzina, dosa kedua dia memaksa orang masuk Islam. Tidak boleh, Islam agama yang toleran, tidak boleh memaksa itu. Oleh karena itulah kalau kita tujuannya berdakwah, maka contohnya Rasulullah. Tidak boleh gitu, bukan kita menguasai hati orang. Maka saya ini kalau bicara begini sangat berhati-hati. Saya harus memilih kata-kata. Saya sebelum ngomong itu tuh, saya harus tarik napas dulu saya. Saya takut ada orang tersinggung dengan kata-kata saya ini. Saya berusaha memilih kosakata yang paling pas, yang paling bijaksana. Ya, supaya orang tidak tersinggung. Karena saya tidak bisa kuasai hati orang. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, ini mungkin kritik daripada itu kami kepada para apologet-apologet muslim agar segera merubah stylenya.
ya merubah caranya. Ada orang yang telepon saya, Ustadz, cara-cara Ustadz berdakwah di internet itu, yang lembut itu, tidak laku itu nanti. Ya saya bilang, saya bukan cari follower yang banyak. Saya ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Saya bukan cari follower. Satu orang saja orang bisa masuk Islam karena kita sebab. Rasul katakan, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu jadi perantara, kau menjadi sebab orang masuk Islam, maka hadiah yang Allah berikan kepadamu apa? Itu lebih baik nilainya daripada dunia dan segala isinya, kata Rasulullah. Jadi kita jangan cari, ya memang ada pepatah ungkapan begini toh. Khalif tu'rab. Tampil beda, terkenal. Nah, jadi untuk panjat sosial misalnya, pengen cepat terkenal, bikin aneh-aneh. Baul Zam-Zam peturap, kencingnya air Zam-Zam, kau terkenal. Kenapa? Air Zam-Zam kan dibawa orang seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang ke Mekah, pulangnya bawa Zam-Zam. Tahu-tahu dikencingi Zam-Zam, kan terkenal dia. Terkenal apa? Terkenal gilanya. Nah, jadi teman-teman para apologet, ini sebuah nasihat dari Ito kami ini. Beliau ini lagi mencari kebenaran. Lalu kalau kita dengan cara-cara yang tidak benar, ya, maka orang mungkin bukan paham, yang ada makin antipati. Maka kalau ada saya yang tampil, masih ada komen-komen yang menyerang, saya pikir mungkin ya orang itu perlu dari non muslim mungkin perlu disadarkan juga. Saya kan sudah berusaha memilih kata-kata yang baik. Masih keluar juga cacian, nah itu berarti yang bersangkutan nggak pengen cari ilmu, tidak pengen cari wawasan, memang cari masalah aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu pun jangan kita bawa ke hati, abaikan saja. Karena bukan kita yang menguasai dia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Saya acung jempol. Semoga itu kami ini dapat hidayah ya oleh Allah. Ini tinggal selangkah lagi nih Bang Luding sebenarnya. Ya, Pak Jemi juga saya lihat ini sudah tinggal selangkah lagi nih. Tinggal nunggu keajaiban dari langit nih, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali Ustaz. Nanti kalau ada hidayah nanti kabar-kabari kita. Siap. Ingin kita juga menyaksikan insyaallah. Insyaallah. Ya. Ini makanya Ustadz, mereka ini Bang Jemi ini Ustaz, kawan saya sudah lama. Ya silakan Ustadz Dery. Kalau menurutku ini mereka itu sudah di dalam Islam, cuma belum declare aja. Oh iya. Karena tadi Kak Santi sudah bilang Nabi Muhammad. Kalau belum sudah mengaku Muhammad sebagai Nabi kan udah syahadat itu sebetulnya. Tapi ya kita tunggulah. Bunga itu kan tidak akan mekar sebelum waktunya kan. Iya. Ya tugas Bang Loding lah, Ustaz Nababan yang menyirami bunga itu tiap hari. Iya. Karena kalau kita paksa mekar mati itu bunga, betul nggak? Jadi insya Allah ya, Ana yakin ya kalau dakwah Islam disampaikan dengan cara yang benar. Karena seluruhnya orang-orang Kristen hari ini itu juga orang Islam aslinya itu. Iya. Ya, karena dia bertuhankan Allah. Cuman ada informasi yang perlu diluruskan sedikit aja. Kan kalau orang Kristen masuk Islam, kan dia tidak perlu harus kehilangan Yesus, tidak kehilangan Ibunda Maryam. Dia tetap mencintai Yesus kan, tetap mencintai Maryam, tetap mencintai Bu Santi Musa, sampai nangis Sulaiman. Ustaz. Bu Santi sampai nangis kata-kata dari Ustadz itu, Masya Allah. Iya Allah. Iya, karena aku lihat tuh banyak orang ya, dia tidak ngaku Islam, tapi dia berperilaku seperti orang Islam. Makanya Ustadz Nababan, kita jangan jadi hakim di dunia ini, jangan saling menyesatkan, jangan saling mengkafirkan, karena kita tidak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang itu. Ya, ada orang ngakunya Islam padahal bukan, dia pura-pura aja munafik ya. Ada orang yang ngakunya aku lagi belajar, aku lagi proses, tapi diam-diam dia baca kisah Nabi Muhammad, tahu kisah Gua Hira, tahu semua akhlak Nabi Muhammad. Mungkin di malam hari dia angkat tangan, ya Allah, kita nggak tahu ya. Nah, jadi saya seringkali Ustadz Nababan, Ustadz Loding, semua teman-teman ya, saya sering memperlakukan orang-orang non-muslim seperti orang Islam. Itu lebih saya sukai daripada memperlakukan orang Islam seperti orang non-muslim. Betul. Nah, jadi sangka baik aja kepada Allah Ta'ala. Saya yakin nih semua yang nonton kita pun 27.000 orang ini kalau dikumpulkan di tanah lapang 2 lapang bola ini. Jadi ini banyak mungkin yang dalam hati kecilnya sudah mengatakan syahadatain ya. Mungkin kita tunggu waktu aja ya. Karena meskipun orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat berjuta kali, kayak kemarin yang lagi heboh kan Roberto Carlos, dia video mengucapkan syahadat, tapi ketika ditanya dia belum Islam. Berarti dia belum Islam. Jadi teman-teman kadang-kadang takut juga ketika diajak login syahadat, asyhadu, takut semua, jangan. Meskipun padahal itu kalau diucapkan berkali-kali pun
kalau dia tidak ikrar I'm Muslim, saya Islam, dia tidak akan jadi orang Islam kan? Betul nggak Ustaz? Ya betul. Dia ucap syahadat nih, terus dia bilang kan aku Kristen, tetap aja dia Kristen kan? Ya, ada orang tidak ucapkan dia dalam hati aja. Nah, tapi dalam hati dia membenarkan Allah itu ada, Nabi Muhammad the last messenger of Allah. Dia melihat masjid suka, dia mendengar salawat tenang. Banyak sekali orang-orang gitu, masya Allah. Ada orang Papua yang aku dengar. Subhanallah. Iya, ini istri saya juga nih, kenalkan nih Jodaya. Ini orang, ini dulu mualaf juga. Alhamdulillah. Ya, keluarganya masih banyak yang Kristen di Maluku sana. Ya, tidak ada masalah kalau saya mencintai semua orang ya Bang Ustaz Nababan ya. Bahkan orang yang pertama dulu menyuruh saya belajar Islam itu orang Yahudi. Ustaz. We have never have problem with religion ya. Dengan agama kita nggak pernah ada masalah ya. Sekarang yang terjadi masalah itu ya teritori, politik, semuanya yang membentur-benturkan kita. Jadi saya harap ya teman-teman jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing. Kalau ada orang yang menghina satu agama, dia adalah provokator ya. Kalau dalam apologet ini ada orang yang menghina, merendahkan, mentertawakan agama orang lain, jangan terpancing, baik dari agama manapun ya. Maaf ya, untuk menyalahkan orang lain itu nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa kan. Ya, jadi tadi saya melihat Ustaz Nababan ya menceritakan tentang orang Islam yang memaksa orang Kristen masuk Islam, itu tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya kan. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita diskusi aja. Jadi kalau yang mau login, ayo welcome, kita login sekarang. Sama-sama kita syahadat. Yang mau log out pun silakan. Itu ada pendeta, silakan dibawa ke gereja Pak. Minimal berkuranglah satu orang Islam nggak berkualitas kan. Gitu. Jadi iya. Jadi kadang-kadang gitu, masalah agama ini seperti cinta memang, tidak bisa dipaksakan. Ya. Nah, di mana hatimu, jangan ingkari kata hatimu. Jadi teman-teman sekalian ya, yang hari ini mengatakan Islam itu benar, mari kita minta arahan dari Ustaz Nababan untuk menuntun kita semua bersyahadat. Ya, apapun agamanya boleh ikut ya, silakan. Boleh belajar bagaimana makhraj syahadat yang benar itu. Ya, mungkin ada yang mau komen nanti dari 28.000 orang, 29.000 nonton, yang Muslim tulis Alhamdulillah saya Muslim, yang Kristen katakan saya Kristen. Ayo, boleh nggak, Ustaz? Ya, jadi Ustaz Dery, ini Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku, non Muslim terutama, Ustaz Dery ini bukan kiai, beliau seorang seniman yang cinta dakwah. Luar biasa. Kata-kata, bait-bait yang keluar dari sana beliau penuh dengan hikmah. Ini adalah representasi dari akhlak Rasulullah. Beliau ini layak kita jaga sebagai panutan, contoh beliau. Sejuk kalau beliau ngomong itu. Wajar saja kalau ya teman-teman dari non-muslim banyak tertarik dengan beliau ini, dakwahnya, subhanallah. Jadi, saya mau jelaskan Ustadz kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini, saudaraku ini semua, apa itu syahadat? Syahadat secara bahasa Arab itu artinya persaksian. Ada dua yang harus kita persaksikan sebagai syarat orang itu beriman kepada Islam. Yang pertama, ada namanya syahadat tauhid. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa Bang Mercy ya? Yang artinya itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini, tidak ada Tuhan di muka bumi ini yang layak disembah kecuali Allah. Sebab di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara banyak Tuhan. Ada Tuhan dalam bentuknya manusia, ada Tuhan yang bentuknya batu, ada Tuhan yang bentuknya arwah-arwah, ada Tuhan yang bentuknya materi, ada Tuhan bentuknya jabatan, pangkat, ada Tuhan yang bentuknya kuburan. Maka statementnya, karena terlalu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini, maka kita harus mengatakan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang aku sembah di muka bumi ini, kecuali satu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ini sebuah statement yang luar biasa, untuk meninggalkan semua Tuhan-Tuhan dalam bentuk yang macam-macam itu. Maka konsekuensinya, ketika seseorang sudah mengatakan aku bersaksi Tuhanku adalah Allah, maka dia harus yakin hanya Tuhan yang menciptakan. Hanya Allah Tuhan yang memberikan kehidupan. Hanya Allah Tuhan yang memberikan rezeki. Hanya Allah Tuhan yang menjaga. Hanya Allah Tuhan yang memelihara. Hanya Allah Tuhan yang memberikan petunjuk. Wah, itu
Dalam sekali nanti maknanya itu. Lalu yang kedua, persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang sama, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaih fala yadurrullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad ya adalah rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi lain. Sama dengan Yesus, Nabi Isa. Sama dengan Moses. Sama dengan Abraham. Sama dengan Sulaiman. Kalaupun dia itu ada mujizat-mujizat sampai terbang ke langit sana, tidak boleh berubah jadi nabi. Tetap manusia. Tidak boleh jadi Tuhan dia. Wah, ini dia. Sebuah persaksian. Sehebat apapun mujizat Nabi Muhammad itu tidak boleh bergeser jadi Tuhan dia. Selamanya tetap manusia. Dia hanyalah nabi. Ya, qul. Katakan kata Allah, innama ana basyarun mitlukum. Katakan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku makan. Kamu minum, aku juga minum. Kamu lapar, aku juga lapar. Kamu takut, aku juga takut. Kamu kawin, aku juga kawin. Cuma yang membedakan aku dengan kamu apa? Yuha ilayya. Allah memberikan wahyu kepadaku. Kamu tidak, aku diberikan. Itu aja. Saya manusia biasa. Bermacam-macam mujizat Allah berikan kepada Nabi. Tidak boleh berubah jadi Tuhan dia. Itulah hebatnya persaksian kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita sudah bersaksi sebagai pengikut Nabi Muhammad itu, apa? Kita harus mencontoh semua akhlak sifat-sifat Nabi. Seperti apa Nabi menjalani kehidupan, seperti itulah kita contoh. Itulah konsekuensinya. Ya. Cuma kami orang Islam kadang-kadang kalau sudah bicara tentang sifat Nabi, lebih banyak yang dicontoh kawinnya. Nah, itu kelemahan kita juga. Ya. Padahal dia yang paling mantap, satu-satunya manusia, ya, Nabi yang betul-betul bisa berlaku adil itu beliau, luar biasa itu. Ya kan? Dia adil. Dan dia memang tujuannya bukan syahwat. Karena itu masa-masa perang, banyak suami mereka yang meninggal dunia. Orang ini masih mu'alaf baru masuk Islam. Anak-anak mereka banyak. Kalau tidak dinikahi Rasulullah, khawatir murtad nanti mereka. Maka mereka yang dinikahi Nabi itu semuanya nenek-nenek. Sudah menopause. Cuma satu saja yang gadis. Yang remaja, Aisyah. Ya. Nah, kelemahan kami orang Islam ini itu kadang-kadang kalau sudah bicara sunnah Nabi yang diambil yang beratnya. Dan gagal pula. Banyak gagal gitu kan. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Salat duha ada. Ya. Puasa sunnah ada. Kok itu pula ya. Kok itu nggak dipraktekin. Diambil yang berat. Nah gitu. Sehingga ada satu penilaian yang negatif. Terhadap yang namanya poligami itu. Nah begitu toh. Jadi subhanallah, syahadat itu adalah luar biasa konsekuensinya. Ketika mengatakan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, maka dia harus wajib yakin yang memberikan rizki itu Allah, yang menjaga dia Allah, yang menyelamatkan dia hanya Allah, bukan ada manusia di situ. Kan dalam itu. Ya, begitu itu. Silakan Bang Luding. Makasih. Silakan, Masya Allah. Silakan. Masya Luar biasa. Allah. Sana Baban. Banjir hidayah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan hidayah di sini di malam ini. Waalaikumsalam. Ya Rob. Bang Loding. Ya Rob. Siap. Bang Loding ini saya falling in love ini sama dua ustadz malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya tadi Bang Dery juga mengatakan tadi ya dia punya kerendahan hati yang luar biasa ini. Kalau Bang Dery ini ya, saya panggil aja Bang Dery ya. Apa tadi benar Bang Dery? Kalau kita orang itu baik, kita baik itu biasa ya Bang Dery ya, benar kan? Ya, terus juga kalau kita marah-marah, ya benar tadi kata Bang Dery, anak kecil aja bisa. Jadi mungkin tadi ada netizen bilang ya kalau kita dihujat
ya wajar kita marah. Itu yang saya mau luruskan gitu loh. Bukan berarti nggak terjadi di agama lain atau Kristen, mereka juga bisa lebih juga gitu kelakuannya gitu. Tapi di sini kan yang mau kita katakan, ketika kita diserang dalam berapologet melalui mulut gitu, hujatan, apakah kita tetap menyerang balik atau kita meneladani cara Muhammad gitu. Dan saya mengapa membaca cerita Muhammad? Karena saya mau konfirmasi apakah perilaku oknum-oknum ini benar mencerminkan ajaran Nabi Muhammad. Ternyata tidak gitu ya. Dia sangat sabar dan dia tidak membalas. Perilakunya persis seperti juga teladan Yesus Kristus begitu. Jadi malam ini saya konfirmasi ke Ustadz Nababan sama Bang Dery gitu, ternyata benar yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan salah paham ya, di umat Kristen juga banyak gitu ya. Iya, begitu. Jadi makasih kalian mengajarkan juga malam ini keterbukaan dan kejujuran yang saya sedang belajar itu. Dan di belakang sana saya mendapat cerita tentang Ustadz Nababan. Tidak sama seperti yang saya lihat malam ini. Saya harus bilang itu, di belakang Ustadz Nababan itu sangat keras, sangat menghina Kristen, dan saya tidak percaya begitu saja. Jadi malam ini saya sudah membuktikan kalau yang dikatakan orang tidak demikian. Betul. Makasih banyak itu. Luar biasa. Saya mau tambahkan, luar biasa. Jadi saya ingin luruskan ya, memang dari debat-debat saya dulu tahun 2004. Saya kan masih muda waktu itu. Waktu masih muda saya, debat memang agak terkeluar kata-kata yang sedikit agak kasar gitu. Tapi itu dulu lah. Kan manusia kan dengan bertambahnya umur itu kan makin matang, makin dewasa. Jangan pula yang diingat 22 tahun yang lalu. Udah mundur itu. Lihat yang sekarang saya. Saya selalu katakan kepada teman-teman, orang Islam terhadap non-Muslim itu taubahnya seperti dua abang beradik yang sedang berantem. Saya kasih analogi begini. Ada abang-abang, seorang abangnya ini katakan SMA. Dia punya adik SD kelas 1. Abang dan adik kandung nih. Suatu hari mereka bermain-main gitu. Abang-abang ini. Yang abangnya sudah SMA, adiknya masih SD. Entah alasan apa, tiba-tiba si adik ini mukul abangnya. Lalu oleh abangnya dibalas lebih kuat lagi. Karena tenaganya anak SD kelas 1 seberapa lah. Abangnya SMA, dipukul lah, dibalas sama abangnya. Jeritlah si anak ini. Ya. Lalu kedengaran ayahnya, anaknya yang kecil menangis, jerit. Kira-kira yang disalahkan ayah siapa itu? Pasti yang disalahkan abangnya. Pertanyaan saya, yang duluan cari gara-gara siapa? Abang atau adik? Yang duluan cari gara-gara kan adiknya. Adiknya mukul abangnya, oleh abangnya dibalas, lebih kencang lagi, karena sudah dewasa. Kenapa yang dimarahi si abang? Padahal si abang ini membalas. Karena si abang itu sudah dewasa, akalnya sudah sehat, udah bisa membedakan. Iyo sabar, kira-kira begitu. Kami juga terhadap non-muslim, kira-kira lebih kurang begitu. Anggaplah kami si abangan, non-muslim itu si adean. Kalau ada orang menghujat atau menghajar, misalnya, tidak secara otomatis kita harus membalas. Lihat konteksnya dulu, gitu kan? Kalau hanya dengan kata-kata saja, tak sampai kepada yang membabi buta misalnya, kenapa harus kita balas dengan yang setimpal? Atau lebih dahsyat lagi? Tidak perlu. Nah, begitu analoginya. Ya, analoginya begitu. Kami anggap kami sudah diberikan petunjuk sama Allah, si abangan yang sudah lebih dewasa, ya iyalah kalau ada yang mengeluarkan lontaran kata-kata si adian gitu, atau memukul si abang, jangan langsung main balas saja. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, Allah juga begitu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan kita. Karena kamu tidak mengambil akhlak Rasulullah. Rasul itu pernah di Madinah. Punya kebiasaan Nabi itu, kalau habis subuh itu, selalu ke pasar. Ngasih seorang bapak-bapak yang buta. Nah, bapak yang buta ini duduk dekat pasar, ngemis. Tapi kalau ngemis ocehannya apa?
Muhammad gila, Muhammad gila. Itu aja ocehannya. Lalu Rasulullah tahu ada orang mengejek Nabi. Setiap habis sholat subuh Rasul bilang sama Aisyah istrinya, Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ada roti. Oh, ada roti. Roti sudah diantar sama Nabi. Dikasih. Itu disuapin sama Nabi langsung, bukannya disuapin karena dia tidak melihat buta. Sambil ngoceh, Muhammad gila, Muhammad ini menghujat. Padahal yang ngasih makan itu Nabi Muhammad. Nah, dan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dilakukan Nabi. Sampai suatu hari Nabi Rasulullah itu meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggal. Lalu begitu Nabi meninggal, mertua Nabi, ayahnya Aisyah, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bertanya kepada Aisyah putrinya, "Ya Aisyah, istri Rasulullah, saya mau tanya, apa sih keteladanan Nabi, kebiasaan Nabi itu yang paling teladan, yang kamu tahu itu apa?" Kata Aisyah, ya Aba, suamiku itu Rasulullah itu punya kebiasaan kalau habis subuh itu dia minta disiapkan roti untuk disedekahkan kepada bapak-bapak di pasar yang suka menghina Nabi. Bilang Nabi Muhammad itu gila. Oh begitu. Lalu, oh, kalau gitu saya datangi. Di mana? Dekat pasar sana. Pokoknya lihat aja ada orang buta. Ingin melanjutkan kebiasaan Nabi. Datanglah ke sana. Dia dengar itu Muhammad gila, Muhammad gila. Lalu dikasihlah itu. Disuapin oleh Abu Bakar. Tapi oleh orang buta ini merasa kok beda ya rasanya. Cara dia menyuguhkan, menyuap itu kok beda. Kok ini lebih kasar dikit. Kalau Rasul dengan kasih sayang, lembut gitu kan. Walaupun itu Nabi dihina. Tapi Abu Bakar lembut juga. Cuma agak beda dia kan. Dia bilang apa? Oh, kamu siapa? Ya yang biasa. Enggak biasa itu. Ya, saya enggak percaya kamu yang biasa itu. Ya, karena cara kamu menyuapin saya itu beda rasanya. Beda kasih sayangnya. Oh, kata Abu Bakar, betul. Saya harus jujur, betul. Yang biasa nyulangin atau nyuapin kamu itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sudah meninggal ya. Kalau boleh tahu siapa itu yang meninggal, yang suka bantu saya ngasih makan nyuap itu, siapa itu? Ya itu yang kamu suka aja, Muhammad gila itu. Jadi dia itu, iya. Oh langsung nangislah jerit ini si buta ini. Lalu dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak tahu kalau yang menyuapin itu ternyata orang yang suka dihujat, dihina sama dia. Inilah keteladanan Rasulullah itu. Itu yang banyak hilang dari diri umat Muhammad sekarang ini. Ya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Nababan memang I love you. Bertubi-tubi. Teman-teman sekalian ya, kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng ya sama Ustaz Nababan. Beliau beberapa kali berkunjung ke rumah saya, cuma saya belum pernah berkunjung ke rumah beliau. Ya. Ya, sudah Wajib. berapa kali ya. Jadi Saya mau kenalkan Bang, saya tinggal